Aku nggak pernah nyangka kalau pernikahan yang kuanggap sempurna bisa runtuh gara-gara satu hal, pengkhianatan. Suamiku Ardi, orang yang selalu kucintai, ternyata diam-diam punya hubungan dengan perempuan lain. Aku nggak tahu udah berapa lama, tapi bukti yang kutemukan cukup bikin dadaku sesak. Chat mesra, foto jalan bareng, bahkan panggilan sayang yang bukan untukku. Sejak malam itu, aku nggak bisa tidur. Rasanya sakit banget, tapi anehnya bukan cuma sakit. Ada amarah yang nggak bisa aku bendung. Hatiku berbisik, kalau dia bisa, kenapa aku nggak? Aku masih ingat jelas bagaimana malam itu dimulai. Semua terasa normal. Aku menyiapkan makan malam sederhana, sayur sop, tempe goreng, dan sambal kesukaan Ardi. Dia pulang agak terlambat. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap senyum tipis. Aku, seperti biasa, berusaha menyambutnya dengan hangat. Kami makan bersama, meski pembicaraannya terasa hambar. Aku sempat merasa dia hanya capek karena kerjaan, tapi ada sesuatu yang aneh. Tatapannya nggak lagi penuh kehangatan, matanya sering melirik ke arah ponsel yang diletakkan di atas meja. Setiap kali ada notifikasi masuk, dia buru-buru menggeser layar seolah nggak mau aku tahu. Aku masih coba berpikir positif malam itu. Setelah makan, aku masuk kamar lebih dulu, sementara dia bilang mau mandi. Rasa curiga mulai menggerogoti, tapi aku berusaha mengabaikannya. Aku mencoba sibuk dengan ponselku sendiri, sampai tanpa sengaja aku mendengar bunyi notifikasi yang berbeda dari biasanya. Penasaran, aku mendekat ke meja, dan disitulah ponsel Ardi bergetar. Layarnya menyala, satu pesan masuk. Aku nggak bisa menahan diri untuk membaca sekilas. "Sayang, hati-hati pulangnya ya. Aku kangen banget, nanti aku mimpiin kamu lagi." Hatiku langsung seperti diremas. Kata sayang itu bukan untukku. Aku gemetar, mataku berkaca-kaca, rasa panas menjalar ke seluruh tubuhku. Selama ini aku percaya penuh sama dia. Aku pikir kami punya pernikahan yang kuat. Aku bahkan sering membanggakan dia di depan teman-temanku, bilang kalau aku beruntung punya suami setia. Malam itu, kepercayaan yang aku bangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Tanganku gemetar ketika membuka ponselnya lebih jauh. Password yang dia pakai masih sama, dan itu seakan menertawakanku. Dia nggak pernah menyangka aku akan membongkar rahasianya. Chat panjang itu terbuka di depan mataku. Ada foto mereka berdua, tersenyum mesra di sebuah kafe. Ada juga foto selfie di mobil, tangannya merangkul bahu perempuan itu. Aku merasa perutku mual seolah semua makanan yang tadi aku siapkan mendadak jadi racun. Aku jatuh terduduk di lantai. Nafasku tersengal-sengal. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Hatiku hancur berkeping-keping. Tapi lebih dari itu, ada bara api yang tiba-tiba menyala di dalam diriku. Sejak malam itu, aku nggak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mereka selalu muncul. Kata-kata manis yang dulu dia bisikan ke telingaku, kini dia berikan pada perempuan lain. Aku terjaga berjam-jam, menatap langit-langit kamar yang gelap. Sesekali aku menoleh ke arah Ardi yang tertidur pulas di sebelahku, seolah tidak pernah melakukan kesalahan. Rasanya aku ingin membangunkannya, menjerit di wajahnya, menanyakan kenapa. Tapi yang keluar dari mulutku hanya isak pelan. Besoknya, aku menjalani hari seperti mayat hidup. Aku tetap melakukan rutinitas seperti biasa. Menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, bekerja dari laptopku. Tapi semua terasa hampa. Dalam pikiranku hanya ada pertanyaan, apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang perhatian? Apakah aku gagal jadi istri? Aku menatap cermin lama-lama, mencari kekurangan di wajah dan tubuhku. Aku menyisir rambutku berkali-kali, mencoba menutupi lingkar hitam di bawah mataku dengan bedak tipis. Tapi rasa percaya diriku sudah runtuh. Ardi bertingkah seolah nggak ada apa-apa. Dia masih menyapaku dengan nada datar, masih menanyakan kabar kerjaanku, tapi aku bisa merasakan jarak yang nyata. Aku tahu dia berusaha menyembunyikan sesuatu, dan aku juga tahu aku nggak salah. Aku sudah lihat buktinya. Aku marah karena dia masih punya keberanian untuk berbohong tepat di depan mataku. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyelidiki lebih jauh. Aku cek media sosialnya, aku perhatikan jadwalnya. Aku bahkan sempat mengikuti diam-diam ketika dia bilang ada lembur. Dan benar saja, dia nggak di kantor. Aku melihatnya duduk berdua dengan perempuan itu di sebuah restoran kecil. Mereka tampak sangat nyaman, tertawa bersama, tangannya sesekali menyentuh tangan perempuan itu di atas meja. Aku berdiri jauh di seberang jalan, tubuhku gemetar,
Mataku panas. Rasanya aku ingin menerobos masuk dan melemparkan semua barang di meja mereka. Tapi aku hanya diam, menahan diri. Ketika malamnya dia pulang, aku berakting biasa saja. Aku nggak mau dia tahu kalau aku sudah menyaksikan semuanya. Tapi di dalam hatiku, aku sudah retak. Aku sudah rusak. Luka ini terlalu dalam, luka yang membekas. Setiap kali dia menatapku, aku hanya bisa melihat kebohongan di matanya. Setiap kali dia menyentuhku, aku merasa jijik. Aku nggak lagi percaya padanya. Aku mulai menarik diri, lebih sering menghabiskan waktu sendiri. Aku juga mulai banyak berinteraksi dengan teman-temanku, mencari pelarian dari rasa sakit ini. Di saat aku hancur, ada sisi lain dalam diriku yang terus berbisik. Kalau dia bisa selingkuh, kenapa aku enggak? Bukankah adil kalau aku juga mencari kebahagiaan di luar? Bukankah aku juga punya hak untuk dicintai, dimanja, diperhatikan? Aku tahu pikiran ini salah, tapi amarahku lebih kuat dari logikaku. Aku merasa terjebak di pernikahan yang penuh kebohongan, dan satu-satunya cara untuk membalas adalah dengan melakukan hal yang sama. Tiap malam aku merenung panjang lebar. Aku memutar semua kenangan manis bersama Ardi. Waktu dia melamarku, waktu kami pertama kali punya rumah sendiri, waktu kami liburan berdua ke pantai, semuanya terasa palsu. Kalau sejak awal dia bisa mendua, apa semua itu hanya sandiwara? Aku tidak tahu harus percaya pada apa lagi. Yang aku tahu hanya satu, aku sakit, dan aku ingin dia juga merasakan sakit yang sama. Aku mulai membuka diri untuk hal-hal yang dulu nggak pernah terpikirkan. Aku lebih sering membalas chat lama dari teman kuliah. Aku mulai menerima ajakan nongkrong yang biasanya aku tolak. Aku bahkan sengaja memperhatikan diriku lebih banyak. Membeli baju baru, berdandan lebih lama, memakai parfum yang dulu cuma kupakai di acara-acara khusus. Aku ingin merasa diinginkan lagi, meski bukan oleh suamiku. Perasaan bersalah kadang datang, tapi cepat hilang setiap kali aku mengingat wajah perempuan itu. Aku membayangkan mereka berdua, tertawa di belakangku, menertawakan kebodohanku yang terlalu percaya. Itu membuat hatiku semakin keras. Aku bertekad, aku nggak mau jadi korban selamanya. Kalau pernikahan ini harus hancur, biarlah. Setidaknya aku bisa membuat dia tahu rasanya dikhianati. Dan malam itu, ketika aku menatap Ardi yang lagi sibuk dengan ponselnya, aku membuat keputusan dalam hati. Aku akan membalasnya. Luka ini sudah terlalu dalam untuk dibiarkan sembuh dengan sabar. Luka ini harus punya jawaban. Luka ini harus meninggalkan bekas. Bukan hanya di aku, tapi juga di dia. Aku tersenyum tipis di balik air mataku. Perjalanan balas dendamku baru saja memulai. Aku mulai berubah. Gak lagi nurut, gak lagi peduli sama sikap Ardi. Kalau dulu aku selalu berusaha menutupi kesalahannya, sekarang aku justru sengaja membiarkan jarak itu makin lebar. Aku gak lagi sibuk menyiapkan makanannya dengan hati senang. Aku gak lagi menunggu dia pulang dengan sabar. Rasanya aku seperti udah kehilangan alasan untuk tetap mempertahankan semua kepura-puraan ini. Sampai akhirnya, aku ketemu lagi sama Bagas, teman lama yang dulu pernah naksir aku. Pertemuan itu sebenarnya nggak sengaja. Waktu itu aku lagi belanja di sebuah supermarket, sendirian, sambil sibuk memilih beberapa bahan masakan. Saat aku menoleh, aku melihat sosok yang familiar di lorong sebelah. Tingginya masih sama, senyumnya juga masih khas seperti dulu. Aku sempat ragu, tapi ternyata dia juga melihatku dan langsung nyapa. Ini beneran kamu?" Aku kaget, tapi refleks tersenyum. "Bagas?" Dia mendekat sambil tertawa kecil. "Ya ampun, lama banget gak ketemu. Masih cantik aja." Aku hanya tersenyum canggung, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda saat melihatnya lagi. Bagas dulu memang pernah naksir aku waktu kuliah, tapi aku gak pernah menanggapi serius. Aku sudah jatuh hati ke Ardi sejak dulu, dan aku pikir pilihanku sudah tepat. Tapi sekarang, ketika aku berdiri di depan Bagas dengan luka yang masih basah karena pengkhianatan Ardi, rasanya seperti semesta sengaja mempertemukan kami. Kami akhirnya ngobrol sebentar di sana. Awalnya basa-basi, saling tanya kabar, pekerjaan, dan kehidupan masing-masing. Aku bilang kalau aku sudah menikah dan Bagas mengangguk pelan, seolah menyembunyikan sesuatu di balik senyumnya. Dia bilang dia masih single, sibuk dengan pekerjaannya sebagai konsultan.
Aku sempat heran bagaimana dia masih bisa bertahan tanpa pasangan di usia sekarang, tapi aku gak berani bertanya lebih jauh. Sebelum berpisah, dia minta nomorku. Buat jaga silaturahmi aja, siapa tahu kapan-kapan bisa ngobrol lagi, katanya. Aku ragu sejenak tapi akhirnya aku kasih. Bagian dalam diriku seolah mencari celah untuk keluar, mencari tempat untuk bernafas. Dan mungkin Bagas adalah pintu itu. Sejak hari itu, komunikasi kami mulai intens. Awalnya biasa, cuma sekedar chat singkat menanyakan kabar atau membahas hal-hal sepele. Tapi lama-lama obrolan itu makin dalam. Aku mulai cerita tentang kehidupanku, tentang pekerjaanku, bahkan tentang perasaan lelah yang sering aku pendam. Dan Bagas selalu jadi pendengar yang baik. Dia nggak pernah memotong ceritaku, selalu memberi tanggapan yang bikin aku merasa dimengerti. Sampai suatu malam, aku gak tahan lagi. Aku cerita tentang Ardi, tentang semua luka yang dia buat, tentang chat mesra yang aku temukan, tentang foto-foto yang bikin hatiku hancur. Aku menangis saat mengetik pesan panjang itu, tapi entah kenapa aku merasa lega. Dan Bagas, dengan kata-kata sederhana, berhasil membuatku merasa gak sendirian. Aku gak habis pikir, gimana mungkin dia bisa nyakitin kamu. Kalau aku jadi suamimu, aku gak bakal bikin kamu nangis. Kalimat itu menusukku. Aku baca berkali-kali, mataku berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti pelukan yang aku butuhkan. Sesuatu yang udah lama gak aku dapatkan dari Ardi. Hati kecilku mulai goyah. Aku tahu aku seharusnya menolak, seharusnya gak memberi ruang. Tapi kenyataannya, aku justru menunggu pesan-pesan Bagas setiap hari. Dia sering ngajak ketemu, tapi awalnya aku selalu menolak. Aku takut melangkah terlalu jauh. Tapi setiap kali Ardi pulang larut malam dengan alasan lembur, setiap kali aku mencium aroma parfum asing di bajunya, rasa takutku perlahan berubah jadi keberanian. Hari itu, setelah hampir 2 minggu intens komunikasi, aku akhirnya menerima ajakan Bagas untuk bertemu. Kami memilih tempat yang sederhana, sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Saat aku datang, dia sudah menungguku. Wajahnya sumringah, matanya berbinar. Aku mendadak gugup, tapi juga ada rasa hangat yang menjalar di dadaku. Kami ngobrol lama tentang masa lalu, tentang kenangan saat kuliah, sampai obrolan-obrolan ringan yang bikin aku lupa waktu. Bagas sesekali melontarkan candaan yang membuatku tertawa. Sesuatu yang sudah lama gak aku rasakan. Rasanya seperti kembali ke masa muda, tanpa beban, tanpa luka. Di tengah obrolan itu, Bagas tiba-tiba menatapku serius. Aku tahu, kamu lagi gak baik-baik aja. Aku bisa lihat dari matamu. Tapi aku cuma pengen kamu tahu, aku ada di sini kalau kamu butuh apapun. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Lama-lama aku merasa gak kuat lagi. Aku butuh seseorang yang benar-benar peduli, yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Dan Bagas, dengan segala ketulusannya, hadir di saat yang tepat. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering bertemu dengannya. Kadang cuma makan siang bareng, kadang sekedar ngobrol sambil jalan. Tapi setiap pertemuan itu selalu meninggalkan jejak di hatiku. Aku mulai membandingkan Bagas dengan Ardi. Bagas perhatian, selalu menanyakan apakah aku sudah makan, apakah aku capek, apakah aku baik-baik saja. Sementara Ardi, dia bahkan jarang menatap mataku lagi. Perasaan nyaman itu tumbuh semakin besar. Aku tahu, aku sedang bermain api. Tapi aku gak peduli, ada sisi dalam diriku yang ingin membuat Ardi merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya dikhianati. Bagaimana rasanya melihat orang yang kau cintai bahagia dengan orang lain. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Aku sedang duduk di dalam mobil Bagas setelah pulang makan malam. Hujan turun deras, kaca mobil dipenuhi titik-titik air. Aku menatap keluar jendela, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. Bagas menoleh kepadaku, suaranya lembut. Kamu gak apa-apa. Aku menggeleng pelan. Aku capek, Gas. Aku butuh pelukan. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana.
Aku bahkan kaget dengan diriku sendiri. Tapi Bagas gak berkata apa-apa. Dia hanya membuka tangannya. Dan Atu, tanpa pikir panjang, bersandar di dadanya. Detik itu, dunia seakan berhenti. Aku merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Pelukan itu sederhana, tapi mampu meruntuhkan semua benteng yang aku bangun. Aku terisak, dan Bagas mengesap hapalaku dengan lembut. Dia berkata pelan, "Aku di sini." Dan dari situlah, semuanya mulai. Aku pikir aku bakal puas setelah selingkuh. Setelah punya rahasia yang bisa bikin aku setara sama Ardi. Rasanya aku udah menang. Udah berhasil bikin hidupku nggak lagi timpang. Kalau dia bisa main belakang, aku juga bisa. Kalau dia punya orang ketiga, aku pun punya. Tapi ternyata, semua itu nggak sesederhana yang aku bayangkan. Hari-hari pertama bersama Bagas memang terasa menyenangkan. Aku merasa dihargai, dimanja, bahkan diperlakukan istimewa. Dia selalu ada setiap kali aku butuh. Selalu bilang hal-hal manis yang bikin aku merasa berharga lagi. Saat aku duduk di depannya, dia menatapku seakan aku satu-satunya perempuan di dunia. Saat aku curhat panjang lebar soal rasa sakitku, dia mendengarkan tanpa bosan, lalu menenangkan dengan kata-kata lembut. Itu sesuatu yang udah lama banget gak aku rasakan dari Ardi. Tapi, lama-lama, ada sesuatu yang berubah. Bagas makin nempel, makin sering nelpon, makin sering chat, makin sering ngajak ketemu. Awalnya aku senang, merasa diperhatikan. Tapi kemudian aku mulai merasa dikekang. Dia mulai menanyakan aku lagi di mana, sama siapa, kapan pulang. Hal-hal yang dulu terasa manis, sekarang mulai terasa berat. Dan yang paling bikin aku bingung, aku mulai merasa kalau yang aku jalani sama Bagas bukan lagi sekadar pelampiasan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bikin aku sendiri nggak siap. Di sisi lain, rumahku juga berubah. Entah gimana, Ardi tiba-tiba menunjukkan sikap yang nggak pernah dia lakukan selama berbulan-bulan. Dia mulai sering pulang lebih cepat. Kadang bawa makanan favoritku. Kadang ngajak nonton film bareng di rumah. Bahkan, dia tiba-tiba membantuku membereskan dapur. Hal yang biasanya cuma aku lakukan sendirian. Aku sempat curiga, tapi lama-lama aku sadar. Dia memang berusaha memperbaiki semuanya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil baca buku. Ardi tiba-tiba duduk di sampingku. Wajahnya serius. "Aku mau ngomong," katanya. Aku menoleh pura-pura datar. "Ngomong apa?" Dia menarik napas panjang, lalu tiba-tiba matanya berkaca-kaca. "Aku minta maaf. Aku tahu aku udah nyakitin kamu. Aku bodoh banget. Tapi aku udah mutusin semuanya. Aku udah putus sama dia." Aku terdiam. Aku nggak pernah nyangka bakal ngelihat Ardi menangis di depanku. Selama ini dia selalu terlihat kuat, keras kepala, dan jarang banget menunjukkan sisi rapuhnya. Tapi malam itu, dia benar-benar hancur. Air matanya jatuh, tangannya meraih tanganku. Aku beneran nyesel. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Hatiku mendadak kacau. Ada bagian dari diriku yang ingin memeluknya, ingin percaya kalau dia memang menyesal. Tapi ada bagian lain yang berbisik, "Jangan gampang percaya. Dia sudah mengkhianati sekali dan bisa melakukannya lagi." Aku mengangguk pelan, tapi tanpa janji apa-apa. "Aku butuh waktu," jawabku. Sejak malam itu, Ardi semakin rajin menunjukkan perubahannya. Dia sering menanyakan kabarku, memperhatikan hal-hal kecil yang dulu sering dia abaikan. Bahkan, dia mulai ngajak aku ngobrol soal rencana masa depan yang lebih baik, seakan ingin membangun ulang semuanya dari awal. Dan justru di saat itu, aku makin bingung. Bagas di luar sana semakin menuntut kehadiranku. Semakin manis, semakin membuatku merasa dicintai. Tapi di rumah, Ardi juga semakin berubah, semakin berusaha. Aku merasa terjebak di antara dua dunia. Suatu malam, aku sedang bersama Bagas di sebuah restoran kecil. Dia menatapku dengan mata penuh harap. "Aku serius sama kamu. Aku nggak mau cuma jadi pelarian.
Aku mau jadi seseorang yang beneran ada buat kamu. Kalau kamu mau, kita bisa mulai hidup baru bareng. Kalimat itu membuatku tercekak. Bagas memang tulus. Aku bisa merasakannya. Tapi di rumah, Ardi juga berusaha keras untuk menebus kesalahannya. Aku terjebak dalam permainan yang aku ciptakan sendiri. Permainan balas dendam yang awalnya hanya untuk menyamakan keadaan, tapi sekarang berubah jadi jebakan yang bisa menghancurkan segalanya. Malam-malamku penuh dengan pertanyaan yang gak pernah ada jawabannya. Aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, siapa yang sebenarnya aku cintai? Apakah aku masih bisa mempercayai Ardi, atau aku harus memilih Bagas yang selalu membuatku merasa berarti? Aku sadar, ini bukan lagi soal balas dendam. Ini soal hatiku sendiri. Aku pikir aku bisa mengendalikan permainan ini, tapi nyatanya aku justru terjebak di dalamnya. Aku pikir aku bisa menyakiti Ardi dengan cara yang sama, tapi ternyata akulah yang paling terluka. Aku mulai merasa takut. Takut kehilangan Ardi, takut menyakiti Bagas, takut merusak diriku sendiri. Semua yang awalnya terasa sederhana, sekadar membalas sakit hati, kini berubah jadi simpul kusut yang gak bisa kuurai. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus memilih. Tapi, pilihan itu gak akan mudah. Karena apapun yang kupilih, pasti ada hati yang akan hancur, termasuk hatiku sendiri. Hari itu jadi mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan bakal terjadi secepat itu. Pagi yang biasa, sarapan seadanya. Kupikir, hari akan berlalu seperti hari-hari lain. Hambar, sunyi, tapi bisa kutolerir. Ternyata bukan. Ardi pulang lebih cepat, wajahnya pucat, matanya tajam. Ada sesuatu yang meletup di sana. Bukan sekedar kecewa, tapi amarah yang lama tertahan. Saat dia masuk, aku lagi cuci piring. Tanganku gemetar, piring di tangan serasa terlalu berat. Aku lihat dia dari balik uap, dan hatiku langsung mengeras karena tahu. Entah kenapa aku tahu hari ini bukan hari baik. Tanpa salam panjang, dia langsung duduk di meja makan, membuka dompetnya dan mengeluarkan satu foto yang kusangka kenangan lama. Foto itu bukan foto lama. Foto itu terbaru. Sudutnya jelas, pencahayaannya hangat, dan ada dua sosok yang kukenal betul. Aku dan Bagas. Kami tertawa di sebuah kafe kecil, gelas kopi setengah kosong, tangan Bagas sedikit menyentuh lenganku. Pose yang pernah kurasakan menyalakan bara di dadaku. Di wajahku ada senyum yang entah kenapa sekarang membuatku ingin menutup mata dan menghapus semua itu. Apa ini, Ren? Suaranya serak, bergetar sampai ke tulang. Ada kecewa, ada marah, tapi juga ada nada yang tak bisa kubaca. Luka yang dalam. Aku menatap foto itu, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku merasa sangat kecil. Semua alasan yang kupikirkan, semua pembenaran yang kubangun, bahwa aku cuma mencari rasa yang hilang, bahwa aku ingin membalas, bahwa aku butuh seseorang, tiba-tiba terasa tipis seperti kertas yang terbakar. Aku ingin bicara, ingin berkata bahwa aku menyesal, bahwa itu salah, bahwa aku terjebak, bahwa Bagas, tapi mulutku keluh. Suara yang biasanya lantang sebagai tameng amarah kini tak bersuara. Ardi meletakkan foto itu di meja lalu menarik napas panjang. Aku udah tahu dari dulu ada masalah. Aku salah, aku bodoh, tapi kenapa harus kayak gini? Kenapa harus sama teman lama yang kamu bilang gak penting itu? Suaranya memohon sekaligus menuding. Aku tak sanggup menatapnya lama-lama. Mata kami bertemu dan aku lihat di bola matanya satu pertanyaan yang tak bisa dihapuskan. Apakah cinta yang kami punya dulu itu pernah nyata? Kala itu aku merasa seakan-akan seluruh rumah menekan dadaku. Aku meraba dada, mencari jawaban, tapi yang kutemukan cuma kekosongan. Semua yang kubuat sebagai alasan untuk melukai dirinya, ternyata justru melukai diriku sendiri. Aku menyesal bukan karena efek moral yang diajarkan orang lain, tapi karena melihat wajahnya yang patah. Ada rasa bersalah yang menjalar lebih dalam dari sakit apapun yang menimpa ego. Ardi meletakkan sebuah amplop di mejanya dengan gerakan yang menahan amarah. Di dalamnya ada bukti lain. Pesan-pesan yang dia temukan dari nomor yang dulu aku pikir aman antara aku dan Bagas, potongan obrolan yang manis tapi penuh janji-janji kosong dari Bagas. Aku merasa seolah dicekik,
Satu persatu lapisan pembelaanku robek. Aku udah berhenti sama dia, katanya tiba-tiba, suaranya melemah. Aku putus. Aku beneran mau baikin semuanya. Ada upaya penyesalan yang tulus di sana. Aku melihatnya, dan hatiku menjerit. Aku ingin percaya. Aku ingin berdiri dan memeluknya berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi di sela benakku adalah adegan-adegan lain. Ketika aku melihat Bagas menatapku, ketika dia menyalakan lilin perhatian, ketika tangannya menyentuh bahuku, aku sadar, aku juga telah menjadi orang yang membuat kebohongan itu nyata. Setelah pertemuan itu, rumah kami menjadi arena dingin. Kami tinggal di ruangan yang sama, tapi seolah berjauhan ribuan kilometer. Ardi berusaha merajut kembali, menaruh perhatian kecil, membelikan lauk yang kutinggalkan, meletakkan cangkir kopi hangat di mejaku, mencoba bercakap tentang masa depan, tapi semua itu tak lagi memberi kenyamanan. Bagiku, semuanya terasa seperti penebusan yang terlambat, dan di sisiku, ada rasa malu yang terus memakan. Yang paling menyakitkan bukan hanya tatapan Ardi, tapi kata-kata Bagas beberapa jam setelahnya yang mampir ke telingaku bagaikan pisau. Aku mengira dia akan marah, akan menyesal, akan memohon. Ternyata dia memilih kejujuran yang tak mengenakan. Rin, pesannya singkat tapi pedas. Aku gak mau jadi orang yang ribet. Kamu istri orang. Aku cuma menikmati kesempatan yang datang. Jangan berharap banyak. Kata-kata itu lebih menghancurkan daripada sabitan pisau. Karena ia datang tanpa permintaan maaf, tanpa rencana untuk menambal apa yang telah dia rangkai. Ternyata baginya aku cuma selingan di saat sepi, bukan pelabuhan. Jantungku serasa berhenti. Rasa marah yang dulu menggerakkan langkahku berubah menjadi kehampaan. Semua yang kubangun, hubungan rahasia yang kupikir sebagai cara untuk menyeimbangkan rasa, ternyata memang semu. Bagas pergi tanpa beban, meninggalkanku dengan rasa dikhianati 2 kali lipat. Pertama, oleh suami yang berselingkuh. Kedua, oleh selingkuhan yang tak mau berkomitmen. Aku menjerit dalam hati, menanyakan siapa yang pantas kuumpat lebih dulu. Berita ini tak mungkin kupendam lama-lama. Teman-teman mulai angkat bicara. Beberapa tahu potongan cerita, yang lain cuma menerima kabar samar dari bisik-bisik. Wajah keluarga yang menanyakan kabar jadi semakin sulit kukenang, karena aku takut melihat di mata mereka ada penilaian yang menyudutkan. Aku merasa seperti terseret ke dalam pusaran dan satu persatu hal terlepas dari genggamanku. Pada malam itu, setelah segalanya terbongkar, aku berdiri sendiri di balkon, menatap lampu kota yang bertebaran seperti bintang palsu. Hujan kecil turun menyejukkan, tapi tak bisa menghapus panas di pipiku. Aku mencoba menganalisis semua langkahku. Kapan mulai berbohong, kapan mulai membenarkan tindakan, kapan ego menguasai hati. Setiap kenangan manis yang dulu kupegang, seperti foto yang memudar di bawah tetes hujan. Aku menyesal, bukan karena malu semata, tapi karena kini aku paham satu hal yang dulu kupikir klise. Balas dendam itu seperti minum racun sambil berharap orang lain yang mati. Keesokan harinya, rumah kami berisi percakapan-percakapan dingin yang lebih banyak berisi tuntutan daripada pengertian. Ardi, yang dulu selalu menghindar dari konflik, sekarang menjadi keras kepala dalam mempertahankan harga dirinya. Kami berbicara soal perpisahan, soal apa yang bisa diperbaiki, soal bagaimana menapaki hari ke depan. Aku bercerita tentang bagaimana aku merasa kesepian, bagaimana pengabaian kecilnya menumbuhkan celah yang kemudian dimasuki orang lain. Dia bercerita tentang kekosongan yang ia rasakan pula, tentang bagaimana godaan itu datang, dan betapa bodohnya dia yang menuruti itu. 2 orang yang sama-sama bersalah, sama-sama hancur, duduk saling menatap dalam keheningan yang menilai satu sama lain. Masyarakat kecil tempat kami tinggal tak butuh waktu lama untuk tahu. Kabar meluas lewat komentar pedas yang tak terucap di depan, gambar yang beredar, asumsi yang berkembang. Aku jadi bahan gosip di warung, di grup WhatsApp lingkungan, di antara orang-orang yang tak pernah menaruh empati. Pernikahan kami tiba-tiba berubah menjadi tontonan murahan yang orang nikmati sore hari sambil menyeruput kopi. Rasa malu tak lagi kuatur di dalam diri saja. Ia mengambil ruang publik. Yang lebih mengiris lagi, Bagas muncul sekali lagi, bukan untuk menenangkan tapi untuk menegaskan bahwa dia memang tak ingin terikat. Dia datang ke apartemenku hanya untuk membereskan sisa-sisa barang yang pernah dia tinggalkan di meja makan, lalu pergi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Matanya tak menatap lama, suaranya datar. Aku bilang kan, jangan berharap banyak. Aku hanya bisa mengangguk.
Tapi di dalam dada ada satu kehampaan besar. Bagas menang. Aku tertinggal dengan rasa yang tak tahu harus disalurkan kemana. Seiring hari berjalan, keluarga mulai menekan. Ibuku menangis, berkeluh kesah tentang kenyataan yang ia tak mengerti sepenuhnya, tentang malu yang ia takutkan dari tetangga. Aku melihat kekecewaan di wajahnya, dan hal itu melukai lebih dari kata-kata. Ada tekanan agar segera ditempuh jalan yang tepat. Apakah itu berdamai dan berpura-pura baik-baik saja, atau segera mengakhiri itu semua demi menyelamatkan muka keluarga? Pilihan itu terasa seperti memilih antara dua rasa sakit. Di kantor, performaku ambruk. Fokus hilang, ide-ide yang biasanya mengalir tiba-tiba macet. Rekan-rekan menatapku berbeda. Ada empati tentu, tapi juga ada jarak. Aku yang dulu dikenal ramah dan profesional kini menjadi bisu dan sering menghindar. Ketika satu klien menanyakan apakah aku baik-baik saja, aku hanya menjawab singkat. Kembali ke rumah menjadi momok, karena di rumah pula aku bertemu dengan segala kondisi yang menuntut pengambilan keputusan. Aku berpikir panjang malam demi malam. Apakah pernikahan ini bisa diselamatkan? Apa artinya menyelamatkan sesuatu yang penuh kebohongan? Apa artinya bertahan demi anak kalau kita punya, demi nama baik? Seiring pertanyaan-pertanyaan itu mengaduk-aduk pikiranku, aku juga merasakan satu hal yang tak bisa kupungkiri. Aku menghilangkan segalanya. Bukan hanya kepercayaan dari Ardi, bukan hanya respek dari lingkaran sosial, tapi juga kehilangan diri sendiri. Kejujuran pada perasaan yang dulu aku pegang. Balas dendam yang aku pikir akan memberiku harga diri, ternyata menenggelamkanku. Di penghujung babak ini, aku duduk di ruang tamu yang kosong. Di meja ada tumpukan barang, pakaian yang belum sempat kukemasi, buku-buku yang kupinjam dari perpustakaan komunitas, cangkir yang belum kuangkat. Di luar malam turun pelan, dan kota berbisik pelan dengan lampu-lampunya. Dalam hening itu, aku merasakan satu kepastian getir. Permainan yang kubuat untuk melukai orang lain berbalik membunuh bagian terbaik dalam diriku. Dunia yang kulangkahi sekarang runtuh perlahan, dan aku harus memutuskan apakah akan membiarkan puing-puing itu menjadi alas untuk membangun kembali, atau membiarkannya menutupi seluruh hidupku. Jawaban itu belum kutemukan. Yang kurasakan hanyalah dingin yang merayap ke tulang, bukan hanya karena udara, tapi karena realitas yang tak bisa Aku duduk di kamar sendirian, menatap dinding yang dulu tampak akrab, tapi sekarang terasa asing. Air mata turun tanpa suara, bukan lagi isak yang heboh, tapi keluh yang dalam. Sebuah penyesalan yang merayap pelan dan menetap di rongga dada. Di bawah lampu hangat, aku menulis pesan panjang untuk Ardi dengan jari yang gemetar. Setiap kata terasa berat karena harus menanggung rasa malu dan kenyataan yang kusadari sekarang. Aku mengetik pelan, seperti menata serpihan. Aku minta maaf. Aku salah. Aku terlalu nurutin emosi sampai lupa kalau pernikahan itu bukan tentang menang atau kalah. Aku hancur karena aku sendiri. Pesan itu kubaca berkali-kali sebelum kusentuh. Bukan untuk mencari simpati, tapi sebagai bentuk jujur untuk pertama kalinya. Menerima penuh kesalahan sendiri tanpa mencari kambing hitam. Setelah kukirim, aku duduk menunggu bukan karena berharap ia segera memaafkan, melainkan karena butuh menghadapi konsekuensinya. Menunggu bagianku sekarang adalah pelajaran, menghadapi apapun yang akan datang tanpa lari. Jam di dinding terus berdetak, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti ujian kecil untuk keberanian. Aku ingat bagaimana dulu aku selalu membayangkan marah, teriak, meminta hak. Sekarang semua itu terasa kerdil di hadapan rasa kehilangan yang nyata, kepercayaan yang remuk, harga diri yang hancur, dan wajah-wajah orang yang kucintai yang kini menatap berbeda. Ardi datang malam itu juga. Dia duduk di ambang pintu kamar, menunduk. Tak ada drama besar, tak ada adegan lempar barang atau teriak-teriak. Yang ada hanya dua manusia yang lelah dan terluka, berkumpul di tengah reruntuhan yang mereka buat bersama. Dia menatapku lama, lalu menarik nafas. Kita sama-sama salah, katanya pelan. Suaranya datar tapi dalam. Tapi bedanya aku masih pengen memperbaiki. Kamu milih nyakitin dirimu sendiri. Kata-katanya menusuk. Bukan karena kebencian, tapi karena kejujuran yang pedas. Aku tahu dia benar.
Aku memang memilih jalan yang salah. Berpikir balas dendam akan mengembalikan keseimbangan, padahal cuma menambah jurang. Kami berbicara lama malam itu. Bukan obrolan menuduh atau saling lempar kesalahan. Lebih pada pengakuan, pada upaya memahami di mana simpul itu mulai kusut. Aku bercerita tentang rasa sepi yang kubiarkan tumbuh di antara kami, tentang bagaimana aku mencari pelampiasan karena merasa diabaikan. Dia pun bercerita tentang bagaimana godaan datang ketika ia merasa kosong, betapa anak-anaknya ia tindakan, dan betapa menyesalnya ia setelah semuanya terbuka. Suaranya sering terputus, nafasnya tersendat, dan di beberapa bagian kami harus berhenti sebentar karena air mata tak tertahan. Ada momen di mana aku ingin memeluknya, ingin meminta maaf dengan cara fisik. Namun aku menahan. Pelukan sekarang terasa seperti penutup luka yang belum dijahit. Manis sesaat, tapi tak menjamin kesembuhan. Keesokan harinya keluarga kami turun tangan. Ibuku datang, wajahnya penuh resah. Kami duduk bertiga, dia menangis pelan bukan menghujat, tapi menanyakan apa yang akan terjadi pada masa depan kami, bukan sekedar soal nama baik, tapi tentang kehidupan yang harus kami jalani. Aku merasa malu, bukan karena kata-kata ibu, tapi karena aku membuat beban itu jatuh ke pundak orang yang tak salah. Aku berjanji pada ibu bahwa aku akan bertanggung jawab atas pilihan ini, apapun bentuknya. Itu bukan janji kosong. Ini adalah komitmen untuk tidak lagi lari dari akibat perbuatan sendiri. Di luar, kabar beredar cepat. Lingkungan kecil kami berbisik-bisik, telepon-telepon berdering. Pada titik ini aku paham benar. Tak semua luka bisa disembunyikan. Beberapa tetangga memberi nasihat, beberapa lainnya menghakimi. Aku belajar menerima satu hal yang menyakitkan. Reputasi bisa hancur lebih cepat dari perasaan. Tapi aku juga belajar bahwa mereka yang benar-benar peduli tidak pergi. Mereka hadir. Kadang tanpa banyak kata. Hanya dengan tindakan kecil seperti mengantar makanan atau menelpon untuk menanyakan kabar. Itu mengajarkanku kembali pada definisi dukungan yang lebih dewasa. Bukan pamer simpati, tapi hadir. Di antara kerumitan itu pula, ada momen yang mengiris. Bagas menghilang dari hidupku tanpa drama, seperti yang sudah ia katakan. Tak ada surat perpisahan dan romantis, hanya pesan akhir yang dingin dan menegaskan bahwa baginya aku hanya satu kesempatan. Aku merasakan getaran penolakan yang dalam, lebih sakit daripada saat aku tahu Ardi berselingkuh. Mungkin karena aku mendekatinya dengan niat bersembunyi, dan orang yang kupilih sebagai pelarian itu tidak mampu menjadi tebusan. Momen itu mengajarkanku pelajaran terakhir tentang motif. Jika seseorang hanya ada ketika ia butuh, maka ia bukanlah pelabuhan. Percakapan antara aku dan Ardi berlanjut ke langkah nyata, terapi. Kami memutuskan, atau lebih tepatnya aku yang meminta agar kami menemui pihak ketiga profesional, seorang konselor pernikahan yang bisa membantu merangkai kembali kalimat-kalimat yang kini patah. Di ruang terapi yang hangat, kami duduk saling berhadapan di kursi empuk. Di sana bukan hanya ada curahan rasa, tapi juga aturan, tidak menyela, tidak menyalahkan secara destruktif, dan yang paling penting, membuka hati untuk mendengar. Di awal sesi, aku menangis. Aku mengakui semua kebohongan, semua langkah ceroboh yang aku lakukan. Mendengar itu membuat rindu lama muncul. Bukan rindu romantis, tapi rindu saat kami saling menjadi tim. Terapis membantu kami melihat pola-pola kecil yang memicu derasnya jurang, kurangnya komunikasi yang tulus, kebiasaan menyimpan rasa, menilai masalah sebagai tunggal padahal berlapis-lapis. Proses tidak instan. Ada hari-hari ketika kami mundur 2 langkah setelah maju 1. Ada malam-malam panjang di mana sunyi terasa lebih berat karena kami tidak lagi bisa pura-pura. Ada pula momen kecil yang memberi harapan. Ketika Ardi menungguku di depan kantor membawa nasi bungkus kesukaanku. Ketika aku dengan sengaja mengangkat telepon dari ibunya dengan nada lebih ramah. Ketika kami berdua tertawa kagum atas memori lama yang tak sengaja muncul. Perlahan kami belajar bahasa baru. Jujur, rawan, dan bertanggung jawab. Namun ada keputusan yang mesti diambil. Apakah kami akan bertahan bersama dengan perbaikan bertahap, atau memilih berpisah agar masing-masing bisa pulih sendiri-sendiri? Jawaban itu tak sederhana. Dalam hatiku aku tahu, cinta tidak selalu berarti bersama sampai maut.
Kadang cinta juga berarti memberi ruang untuk berubah, termasuk apabila jalan terbaik adalah berpisah demi kebaikan bersama. Aku dan Ardi memilih tidak meneruskan hidup atas dasar kebiasaan semata. Kami sepakat memberi waktu, bukan kata-kata kosong, untuk proses masing-masing. Dia ingin membuktikan komitmennya lewat waktu dan tindakan. Aku butuh waktu untuk menyusun kembali siapa diriku tanpa peran-peran yang selama ini menjadi tamengku. Hari-hari setelah keputusan itu berupa ritual kecil yang menyakitkan. Mengatur barang-barang, menggelar sejumlah pakaian ke dalam kardus, berbicara pada pembantu rumah tentang kebutuhan praktis, membagi rekening satu persatu. Selain itu, kami buat batasan yang tegas soal privasi dan komunikasi. Itu menyakitkan, karena setiap koreksi administrasi terasa seperti pemutusan nadi kecil, tapi juga memberi struktur yang kami butuhkan. Dalam prosesnya, kami tetap tinggal di rumah yang sama untuk beberapa minggu, bukan karena kebersamaan yang romantis, tapi karena mengurangi kejutan dan drama yang bisa mempengaruhi keluarga lain. Keputusan ini berat, tapi terasa lebih manusiawi daripada saling menusuk di depan umum. Aku juga mulai rutin menulis diari, sebuah kebiasaan yang sebelumnya kusamakan dengan peripura-puraan. Kali ini berbeda. Aku menulis tanpa topeng, merekam versi perasaan yang paling jujur, tanpa menunggu persetujuan orang lain. Menulis jadi semacam terapi pribadi. Aku membaca kembali surat-surat masa lalu yang kutulis untuk Ardi ketika kami masih pacaran, dan melihat betapa polos dan tulusnya janji-janji itu. Membaca kembali membuat aku menangis, tapi juga sadar bahwa janji bisa dilanggar dan tetap bisa menjadi cermin untuk kembali memperbaiki diri. Waktu berjalan. Luka tak langsung hilang, tapi bila dilihat dari jauh, ada bekas jahitan yang mulai menutup. Aku mulai mengenal diriku sendiri. Apa yang ku mau, apa yang ku butuh, bagaimana caraku mencintai tanpa menghilangkan harga diri. Aku ikut kelas memasak yang dulu kuimpikan, bergabung dengan komunitas lari untuk menyalurkan energi, dan kadang ikut kelompok diskusi psikologi yang membantu membuka pemahaman tentang dinamika emosi manusia. Aktivitas-aktivitas kecil itu bukan pelarian. Mereka adalah langkah-langkah kecil untuk merapikan ulang mozaik hidupku. Di satu sore, beberapa bulan setelah segalanya pecah, Ardi dan aku duduk di teras rumah sambil menatap kebun kecil yang dulu kami rawat bersama. Di sana kami berbicara tentang masa depan, tentang kemungkinan untuk kembali suatu hari nanti, tentang ketentuan-ketentuan yang harus ditepati, tentang arti kejujuran yang tak bisa ditawar lagi. Kami tidak membuat janji manis seperti dulu. Alih-alih, kami menandai kesepakatan kecil, terapi lanjutan, keterbukaan soal komunikasi, dan komitmen nyata yang bisa diukur. Kami tahu kemungkinan gagal masih ada, tapi ada juga harapan kecil yang tumbuh. Harapan bahwa dua orang yang pernah saling mencintai bisa belajar bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Akhirnya apa yang ku mau sampai di akhir cerita ini bukanlah pelajaran moral yang menggurui, melainkan pengakuan. Balas dendam memang memuaskan sesaat, tapi konsekuensinya menghantam jauh lebih dalam. Selingkuh bukan solusi. Ia adalah